Bursa transfer Inter belum berhenti pada kedatangan Andy Diouf. Seperti diberitakan Gazzetta dello Sport, kini fokus manajemen Nerazzurri adalah menuntaskan pekerjaan dengan mendatangkan seorang bek kiri berpengalaman, yang akan memberi penyegaran di lini belakang. Dalam hal ini, pemantauan para petinggi klub masih terus berlanjut. Menariknya, transfer tersebut bisa saja terrealisasi tanpa harus menunggu kepergian Benyamin Pavard. Bahkan, kini tak lagi pasti bahwa bek asal Prancis itu akan meninggalkan tim. Sebab, ada rekan senegaranya yang baru datang, dan butuh waktu untuk beradaptasi di Appiano Gentile. Dua talenta muda Inter bersiap menghadapi Serie A dengan harapan besar. Yang pertama tetap mengenakan seragam Nerazzurri, Francesco Pio Esposito. Yang kedua, Valentin Carboni, dipinjamkan ke Genoa. Menurut Gazzetta dello Sport, Carboni adalah trequartista dengan kepribadian kuat, kualitas seorang nomor 10, garah khas Argentina, serta postur fisik yang menonjol. Ia sudah menunjukkan bakatnya di Piala Dunia antar klub bersama Inter, dan kini di Genoa memiliki kesempatan emas untuk tampil reguler. Awal yang menjanjikan sudah terlihat, ketika ia langsung mencetak gol di debut Coppa Italia. Inter pun akan terus mengamatinya. Sementara itu, Pio Esposito diprediksi punya masa depan cerah. Teknik, fisik, hingga karakteristik permainan menunjukkan dirinya sebagai penyerang yang komplit. Di usia 20 tahun, ia sudah berani menantang nama besar seperti Lautaro Martinez dan Marcus Thuram. Bisa berperan sebagai striker murni maupun penyerang kedua, Pio telah memikat publik saat bermain di Serie B bersama Spezia. Kini, panggung besar menantinya, dan hanya waktu yang akan menjawab seberapa jauh ia bisa melangkah. Alessandro Bastoni menegaskan komitmennya untuk tetap bertahan di Inter. Godaan dari klub-klub Arab tak mempan, meski Simone Inzaghi, mantan pelatihnya, sempat ingin membawanya ke Al-Hilal. Bek tengah Nerazzurri itu ingin terus mengenakan seragam Inter dan memimpikan peran sebagai kapten. Dalam 2 tahun terakhir, ia sudah beberapa kali merasakan kehormatan mengenakan ban kapten. Tak hanya itu, dalam beberapa bulan mendatang, Bastoni berpeluang menandatangani perpanjangan kontrak, dari 2028 menjadi 2029 dengan opsi semusim lagi, atau bahkan langsung hingga 2030. Saat ini, pemain berusia 25 tahun itu sudah bergaji 5,5 juta euro per musim. Pertemuan dengan agennya, Tullio Tinti, dijadwalkan berlangsung pada musim gugur untuk membahas masa depannya bersama Inter. Meskipun kepergian Lokman menghentikan satu jalur transfer, proyek Cifu tetap berjalan. Pelatih asal Rumania ini telah menegaskan ingin membangun Inter yang kameleontik, mampu berubah strategi bahkan di tengah pertandingan. Ide formasi 3-4-2-1 tidak ditinggalkan, dengan 2 pemain yang bisa menjadi aset penting di lini trequartista, Mkhitaryan dan Frattesi. Menurut Corriere dello Sport, Mkhitaryan memiliki kualitas yang tepat untuk memberikan umpan terakhir kepada para penyerang, sementara Frattesi tahu cara menusuk ke dalam kotak penalti. Keduanya juga mampu mencetak gol saat ada kesempatan. Jika Frattesi telah membuktikannya sebagai pemain pengganti dalam 2 musim terakhir, Mkhitaryan sebelumnya telah menegaskan kelasnya di sepak bola Eropa lewat gol-golnya, sebelum menurunkan area permainan demi menghemat energi sebagai gelandang. Inter resmi mendapatkan Andy Diouf dari Lens, menutup jalur transfer Manu Kone dan João Cisse. Gelandang Prancis ini menjadi rekrutan baru untuk proyek Cifu, dengan biaya 20 juta euro plus 5 juta euro bonus. Hari ini dijadwalkan tes medis dan penandatanganan kontrak, seperti dikonfirmasi Corriere dello Sport. Menurut harian tersebut, Inter sudah mengincar Diouf beberapa hari terakhir, namun berhasil menjaga operasi ini tetap tertutup. Napoli pun sempat mengincarnya, tapi gagal mencapai kesepakatan dengan Lens. Begitu kesempatan muncul, Inter langsung menekan percepatan, dan melalui panggilan penting kemarin pagi, transfer pun resmi ditutup. Diouf memenuhi kriteria yang diinginkan Cifu, fisik yang tangguh, 187 cm, 81 kg, punya akselerasi tinggi, paling banyak percepatan di Liga 1 musim lalu, sekaligus mahir menguasai bola. Di usia 22 tahun, ia memiliki ruang berkembang, terutama dalam pengelolaan bola yang kadang terlalu lama menempel di kaki. Kini perhatian Inter tertuju pada perekrutan bek baru. Pemain baru ini diharapkan memiliki potensi menjadi pilar lini belakang dalam beberapa tahun ke depan,
mengingat musim panas depan akan ada beberapa kepergian penting, seperti Acerbi, De Vrij, dan Darmian. Seperti rekrutan musim panas lainnya, sosoknya dipastikan muda. Selain itu, kemungkinan ada tambahan pemain di lini depan, sebagai peluang last minute, tanpa terlalu memandang usia, seperti yang sempat dicoba dengan Lokman. Inter menaruh perhatian besar pada Thomas Brandtbrugge, baik untuk saat ini maupun masa depan. Seperti diungkap Fabrizio Romano di X, bukti nyata adalah penolakan tawaran dari Utrecht, klub Eredivisie. Nerazzurri memutuskan untuk mempertahankan gelandang kelahiran 2005 ini, yang musim lalu menjadi juara Italia bersama Primavera. Selain sukses di level junior, Brandtbrugge juga sempat mencicipi sepak bola senior dengan debut di Liga Champions bersama tim utama Inter. Keputusan ini menegaskan keyakinan klub terhadap potensi besar sang pemain untuk masa depan. Sesuai jadwal, Andy Diouf mendarat di Bandara Linate setelah pukul 10 pagi. Selain disambut perwakilan Inter, gelandang baru ini juga menghadapi rombongan jurnalis yang siap menyorot kedatangannya dengan kamera. Selanjutnya, agenda Diouf mencakup pemeriksaan medis di Humanitas, diikuti oleh tes kelayakan olahraga di CONI pada awal sore hari. Malam Senin ini akan menandai musim kelima Denzel Dumfries di Inter. Meski sempat beredar kabar kemungkinan transfer ke Barcelona, pemain Belanda ini menegaskan dirinya tak pernah berniat meninggalkan Nerazzurri. Bagi saya, jelas tujuan saya selalu tetap di Inter. Saya adalah pemain Inter dan saya sangat senang di sini. Banyak orang membicarakan kemungkinan transfer saya, tapi bagi saya tidak pernah ada keraguan. Saya ingin terus berkembang di klub ini, ujarnya eksklusif kepada DAZN. Tentang musim lalu, Dumfries mengaku sulit. Inter berjuang keras untuk memenangkan semua gelar, namun akhirnya gagal di Serie A dan Liga Champions setelah perjalanan panjang. Sulit menutup musim seperti itu, tapi PSG memang lebih baik di final. Sekarang kita harus melanjutkan dari titik terakhir dan tetap bangga dengan apa yang telah dicapai. Mengenai rekan barunya, Luis Enrique, Dumfries menilai, pemain cepat, dinamis, dan kuat. Di Inter selalu ada persaingan. Saya mengalaminya dengan Darmian, Cuadrado, dan Buchanan. Kompetisi membuat kami menjadi pemain lebih baik. Yang terpenting adalah bekerja untuk tim. Tentang metode pelatih Cifu, Dumfries menambahkan, latihan sekarang lebih panjang dan intens. Masih terlalu dini untuk membandingkan dengan Inzaghi, tapi saya terkesan dengan Cifu. Ia dekat dengan para pemain dan selalu berbicara dengan grup, saya menyukai hal itu. Mengenai situasi Lautaro dan Calhanoglu, saya tetap tenang. Keduanya pemain pemenang dan sangat kompetitif. Mereka sudah menyelesaikan masalah, berbicara dengan grup, dan kita tetap bersatu. Tahun lalu kami seperti keluarga, dan hal-hal seperti ini bisa terjadi. Tidak memenangkan gelar tidak cukup bagi Inter. Sekarang kami bekerja untuk mencapai tujuan. Soal favorit juara Serie A, Dumfries yakin, kami adalah favorit karena kami tim besar. Tapi selama musim, kami harus bermain dengan cara tertentu untuk menang. Tahun lalu kami kehilangan momentum dan menyia-nyiakan peluang, tapi kami belajar dari itu. Kami favorit, tapi harus membuktikannya. Kami akan memanfaatkan motivasi musim lalu untuk meraih gelar. Dalam wawancara eksklusif dengan Il Giornale, Carlo Ancelotti, pelatih timnas Brasil, membahas berbagai isu seputar sepak bola Italia. Ia juga menyoroti tantangan yang harus dihadapi Inter untuk melupakan musim lalu, terutama kekalahan telak di Munich. Sulit untuk melupakan hasil itu, 5-0 melawan Paris Saint-Germain, tapi penting diingat bahwa Inter berhasil mencapai final, dan tidak semua tim mampu melakukannya. Siapapun yang bermain di Liga Champions tentu ingin menang, namun untuk itu harus sampai ke final, dan Inter berhasil melakukannya 2 kali. Selain itu, Beppe Marotta pasti akan bisa mengelola momen-momen menurun dari tim, ujar Ancelotti. Menurut Ivan Zazzaroni, melalui akun Instagramnya, Nerazzurri telah mendekati Rennes untuk pemain berusia 20 tahun, Jeremy Jacquet. Pasar transfer yang gila. Ketika Inter bergerak untuk Jacquet, bek muda yang memang sangat kuat ini, mereka dijawab dengan angka 50 juta euro. Tidak menutup kemungkinan transfer berhenti di sini, mengingat angka 40 hingga 50 juta euro itu keluar dari mulut pihak penjual, tulis Zazzaroni di Instagramnya.
no I don't take shit, I got no love for the fake. Beberapa hari lalu saya membaca sebuah kalimat, dan saya juga sempat mengatakan kepada tim, saya tidak ingat sebelum pertandingan musim panas yang mana. Kita tidak bisa kembali untuk mengubah awal, tapi kita bisa memulai untuk mengubah akhir. Demikian kata Christian Chivu kepada Sky Sport, berbicara tentang musim pembalasan yang menanti Inter setelah kekecewaan dari akhir musim lalu yang pahit. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fake. Musim baru sudah di depan mata, dan Yann Sommer mulai menatapnya melalui wawancara di kanal YouTube Serie A. Jelas musim lalu berakhir dengan kekecewaan. Kami tidak memenangkan gelar meski memiliki banyak peluang, terutama di Liga maupun di Champions League, kata kiper asal Swiss ini. Itu bagian dari sepak bola, tanggung jawab sepenuhnya ada pada kami. Ada momen-momen kami kehilangan terlalu banyak poin, dan akhirnya harus membayarnya, tapi kami sangat termotivasi dan bersemangat menghadapi musim depan. Soal meditasi, Sommer menambahkan, ini alat yang sangat baik untuk menyingkirkan semua tekanan. Pekerjaan kami penuh tekanan, selalu berpindah tempat dan banyak keributan di sekitar. Saat di rumah, saya mencoba meditasi untuk menemukan ketenangan. Memang butuh waktu untuk terbiasa, tapi manfaatnya besar dan membantu secara profesional. Mengenai peran kiper, banyak ekspektasi pada kami, semua orang melihat dan menilai. Aspek mental sangat penting. Kita harus percaya pada diri sendiri untuk menghadapi kritik, opini, dan tekanan. Semua itu bisa dipelajari lewat meditasi, dan saya sudah melakukannya bertahun-tahun. Tentang pergantian pelatih, Sommer mengatakan, kami sangat senang dengan Inzaghi. Saya bermain 2 tahun untuknya dan itu fantastis. Musim lalu kami gagal mencapai 2 target penting, tapi itu waktu yang bahagia. Sekarang ada Chivu, pelatih baru dengan ide dan pendekatan berbeda. Ia memberi energi besar di lapangan, tegas tapi juga tenang dan mudah diajak bicara. Ia menuntut profesionalisme maksimal, ingin kami selalu siap dan memperhatikan detail kecil. Sebagai kiper, ia ingin saya tetap mengatur permainan dari bawah dengan presisi untuk mendukung pertahanan tim. Soal target musim ini, saya selalu menetapkan target ambisius. Saya ingin menjalani musim hebat bersama Inter, memberi rasa aman dan tenang pada rekan tim, dan tentu saja memenangkan sesuatu. Mengenang keberhasilan sebelumnya, menjadi juara adalah momen luar biasa, gelar penting untuk klub dan supporter. Tahun itu luar biasa, banyak faktor mendukung dan kami konsisten. Tapi kita tidak hidup dari kenangan, kami harus bekerja untuk mencoba mengulanginya. Kami ingin memenangkan Scudetto dan Coppa Italia, serta melaju jauh di Champions League. Tahun lalu adalah perjalanan indah, sangat melelahkan tetap bersaing hingga akhir, tapi kami siap melakukannya lagi dan merebut kembali gelar. Saint Lamens tampaknya semakin dekat dengan Manchester United, seperti dilaporkan hari ini oleh Fabrizio Romano di profil X-nya. Kiper asal Belgia dari Antwerp ini sebelumnya juga menjadi incaran Inter. Menurut tweet tersebut, pembicaraan untuk kesepakatan hampir mencapai titik akhir, dengan Manchester United siap mengungguli beberapa klub dari Prancis dan Italia.